Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang Ibnu Munkadir bersama tukang sepatu yang doanya mustajab. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Dikisahkan salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Munkadir setiap harinya pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Di masjid tersebut ada sebuah tiang yang biasanya ia gunakan untuk salat pada malam harinya. Pada waktu itu juga penduduk Madinah sedang mengalami panceklik yang luar biasa. Panceklik tersebut membuat para penduduk Madinah pun keluar untuk melakukan salat. Akan tetapi hujan tidak pernah turun sama sekali. Pada malam hari setelah penduduk Madinah salat, Ibnu Munkadir menuju masjid untuk melakukan salat seperti biasanya. Ia mendatangi tiang yang biasanya ia melakukan salat. Setelah itu ia menyandarkan tubuhnya, menyandarkan dirinya di sana. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sifat As-Safwah karya Ibnul Jauzi, tiba-tiba datang seorang lelaki berkulit hitam kecoklat-coklatan yang mengenakan kain sarung, dan pada lehernya tergantung kain sarung yang lebih kecil lagi. Lelaki tersebut kemudian mendekati tiang yang ada di depan Ibnu Munkadir. Sementara itu Ibnu Munkadir berada di belakangnya. Si lelaki tersebut kemudian salat 2 rakaat, dan setelah itu ia duduk seraya berdoa. Ya Allah, wahai Rabbku, para penduduk kota Nabimu telah keluar meminta hujan ya Allah, namun engkau tidak juga menurunkan hujan. Kini aku bersumpah atas namamu ya Allah, agar engkau menurunkan hujan kepada mereka. Ibnu Munkadir yang mendengar doa tersebut pun bergumam di dalam hatinya, orang ini pasti orang gila. Sahabat, setelah itu Ibnu Munkadir mengamati lelaki tersebut. Sungguh di luar dugaan. Belum sempat lelaki tersebut meletakkan tangannya, tiba-tiba gemuruh suara petir terdengar, dan tak lama setelah itu hujan pun turun di Madinah. Dan ketika mendengar suara hujan, lelaki itu pun segera memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pujian yang belum pernah Ibnu Munkadir dengar sebelumnya. Melihat hujan turun, lelaki itu pun lalu berkata, "Siapakah aku dan apakah kedudukanku sehingga doaku terkabul? Akan tetapi aku tetap berlindung dengan memuji dirimu ya Allah, dan berlindung dengan pertolonganmu." Lelaki tersebut lalu mengenakan kembali kain yang digunakan untuk menyelimuti tubuhnya. Kemudian kain yang bergantung di punggungnya ia turunkan ke kakinya. Setelah itu ia salat sampai menjelang waktu subuh tiba. Dan ketika waktu subuh sudah dekat, ia pun langsung melakukan salat witir dan salat sunnah fajar 2 rakaat. Ketika iqamah subuh dikumandangkan, ia pun turut salat berjamaah bersama orang-orang lainnya. Ibnu Munkadir turut salat berjamaah di antara mereka juga. Setelah imam mengucapkan salam, lelaki itu pun bergegas bangkit dan keluar daripada masjid. Ibnu Munkadir yang melihatnya pun membuntuti dari belakang hingga pintu masjid. Ternyata setelah keluar daripada masjid, lelaki tersebut langsung mengangkat pakaiannya dan berjalan di air genangan bekas hujan tadi. Karena tidak ingin kehilangan jejaknya, Ibnu Munkadir pun ikut mengangkat pakaiannya dan berjalan di genangan air. Sayangnya, di tengah perjalanan ia kehilangan jejak lelaki tersebut. Ibnu Munkadir merasa sangat kecewa, sehingga pada malam selanjutnya Ibnu Munkadir kembali salat Isya di masjid Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi tiang yang biasanya dan kemudian bersandar seperti biasanya lagi di sana. Tiba-tiba lelaki itu pun datang lagi. Ia kemudian berdiri di tempat biasanya. Ia datang dengan tubuh yang terselimuti kain seperti hari sebelumnya. Sementara kain lainnya yang berada di punggungnya ia selempangkan di kedua kakinya. Kemudian ia melakukan salat. Lelaki itu pun terus melakukan salat sampai menjelang waktu subuh tiba. Setelah itu ia melakukan salat witir dan 2 rakaat salat sunnah fajar. Ketika iqamah berkumandang, ia pun langsung salat berjamaah bersama jemaah lainnya. Dan Ibnu Munkadir turut salat bersamanya juga. Ketika imam telah mengucapkan salam, ia keluar dari masjid, melihat lelaki tersebut keluar dari masjid juga. Ibnu Munkadir kembali mengikutinya dengan tergesa-gesa. Lelaki itu pun terus berjalan, dan Ibnu Munkadir mengikutinya hingga ia masuk di dalam salah satu rumah kota Madinah.
Setelah matahari terbit, tepatnya setelah Ibnu Munkadir menunaikan salat duha, ia dengan segera mendatangi rumah tersebut. Ternyata ia mendapati lelaki yang sedang duduk menjahit sepatu di dalam rumah tersebut. Ketika melihat Ibnu Munkadir datang, ia segera mengenalinya seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, selamat datang. Adakah yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin aku buatkan sepatu untukmu?" Sahabat mendengar perkataan lelaki tersebut, Ibnu Munkadir segera duduk dan berkata, "Bukankah engkau adalah temanku pada malam kemarin lalu?" Mendengar pertanyaan Ibnu Munkadir, rona wajah lelaki tukang sepatu tersebut langsung berubah menghitam. Ia pun berteriak sembari berkata, "Wahai Ibnu Munkadir, apa urusanmu dengan kejadian malam itu?" Melihat si lelaki marah, Ibnu Munkadir pun takut dan berkata di dalam hati, baiklah, sekarang juga aku akan keluar daripada tempat ini." Kemudian pada malam yang ketiga, Ibnu Munkadir kembali salat Isya pada akhir waktu di Masjid Rasulullah SAW, yaitu masjid yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Kemudian menuju tempat biasanya untuk bersandar, namun lelaki itu tak kunjung datang. Ibnu Munkadir pun bergumam, "Innalillahi, apa yang telah aku perbuat?" Ketika sudah memasuki waktu pagi, Ibnu Munkadir duduk di masjid hingga matahari terbit. Kemudian ia keluar untuk mendatangi rumah yang ditempati lelaki tukang sepatu tersebut. Sesampainya di rumah tukang sepatu tersebut, ternyata Ibnu Munkadir mendapati pintu rumahnya terbuka dan tidak ada apapun di dalamnya. Pemilik rumah yang ditinggali lelaki itu pun lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apa yang terjadi antara Anda dengan dirinya yang kemarin?" Tak langsung menjawab pertanyaan, Ibnu Munkadir justru balik bertanya, "Emangnya kenapa?" Orang-orang yang ada di situ lalu menjawab, "Ketika engkau keluar dari rumahnya kemarin, lelaki itu segera membentangkan kainnya di tengah ruangan rumahnya. Kemudian ia tidak menyisakan selembar kulit ataupun sepatu. Semuanya ia letakkan di dalam kainnya, lalu diangkut. Setelah itu ia keluar rumah dan kami tidak tahu lagi kemana ia pergi." Kemudian selepas kejadian tersebut, Ibnu Munkadir lalu berkata, "Setiap rumah yang ada di kota Madinah yang ku ketahui pasti kusinggahi untuk mencarinya, namun aku tidak menemukannya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya." Sahabat, dari kisah Ibnu Munkadir bersama tukang sepatu tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa timbangan kebaikan dalam Islam disandarkan pada iman, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa, rasa takut kepada Allah, dan terpautnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ketampanan wajah, bukan dengan harta duniawi yang berlimpah, dan bukan pula dengan tingginya jabatan di dalam hidup kita di tengah masyarakat saat ini. Dari kisah tersebut, sahabat, ada pesan penting yang harus dihindari oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu jangan pernah memandang manusia hanya dengan melihat tampilan luarnya saja. Wallahu a'lam bishawab, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini, baik saya sendiri dan sahabat semuanya dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.